Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP. Sebelumnya, alasan pentingnya menyusun RPP ini adalah yang pertama, dengan adanya RPP, pembelajaran itu akan lebih sistematis, jadi tertata dan tersusun. Apa-apa saja yang akan disampaikan, apa saja yang akan dilakukan siswa, dan apa saja yang akan disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua, memudahkan analisis keberhasilan belajar siswa. Yang ketiga, memudahkan penyampaian dalam materi. Yang keempat, mengatur pola pembelajaran. Dan yang kelima, menghemat waktu dan tenaga. Nah, selanjutnya untuk satuan pendidikan di sini saya memisalkan di SMPN 15 Singkawang. Kemudian untuk mata pelajaran atau temanya itu adalah IPA, dan untuk di sini kelasnya kelas 7 semester 1. Dan materi pokoknya adalah besaran dan satuan. Nah, untuk alokasi waktu ini 1 kali 60 menit, artinya 1 kali pertemuan itu adalah 60 menit. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Ada beberapa tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama itu dengan penjelasan guru, siswa dapat mendeskripsikan pengertian dari besaran pokok. Yang selanjutnya, siswa dapat mendeskripsikan pengertian besaran turunan. Selanjutnya, siswa dapat mendeskripsikan pengertian satuan. Yang selanjutnya adalah siswa dapat menerapkan satuan besaran pokok dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menerangkan satuan besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan dimensi dan besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian selanjutnya, melalui percobaan, siswa dapat menggunakan alat ukur penggaris, jangka sorong, dan mikrometer sekrup untuk mengukur panjang suatu benda. Melalui percobaan, siswa dapat mengukur besaran pokok, panjang, dan waktu. Yang terakhir adalah dengan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan besaran vektor. Kemudian yang B, materi pembelajaran. Nah, di sini materinya besaran dan satuan. Yang kedua itu adalah pengukuran. C, metode pembelajaran. Jadi metode apa saja yang akan digunakan dalam pembelajaran? Yang pertama yaitu ceramah, yang kedua tanya jawab, dan yang ketiga presentasi, yang terakhir adalah eksperimen. Kemudian untuk poin D di sini langkah-langkah dalam pembelajarannya. Nah, di sini ada kegiatan, ada deskripsi kegiatan dan alokasi waktu. Untuk yang pertama, kegiatan pendahuluan atau pembuka. Nah, di sini dimulai dengan salam pembuka, kemudian berdoa bersama yang boleh dipimpin oleh salah satu siswa atau boleh dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian guru memeriksa kehadiran siswa dan memberikan motivasi kepada siswa, dan persepsi dengan menunjukkan sebuah penggaris, kemudian menanyakan apa sih manfaatnya, pernahkah siswa mencoba untuk mengukur penggaris tersebut dan bagaimana caranya. Nah, ini termasuk persepsi. Kemudian yang terakhir itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu sebenarnya wajib untuk disampaikan pada saat sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian untuk alokasi waktu di sini di bagian pembuka adalah 15 menit. Kita masuk pada kegiatan inti. Di sini guru menjelaskan definisi dari besaran dan satuan. Kemudian guru menjelaskan kegunaan besaran dan satuan dalam fisika. Guru memberikan contoh besaran pokok dan besaran turunan pada besaran fisika. Guru menunjukkan contoh alat yang digunakan untuk menghitung besaran yang ada dalam kehidupan sehari-hari kepada siswa. Kemudian, siswa diminta untuk melakukan percobaan terkait pengukuran besaran-besaran fisika. Selanjutnya, memandu siswa dalam melakukan percobaan pengukuran besaran. Yang terakhir itu adalah memandu siswa melakukan diskusi kelompok. Jadi guru sebagai pemandu dalam diskusi. Nah, untuk alokasi waktunya di sini adalah 35 menit. Jadi kegiatan inti atau kegiatan proses pembelajaran yang inti itu dilakukan selama 35 menit. Kemudian untuk kegiatan penutup. Nah, di sini guru menyampaikan tugas kepada siswa, guru memberikan kesimpulan atau boleh meminta siswa juga untuk menyimpulkan terkait materi yang sudah disampaikan, atau boleh juga guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan apa yang sudah dipelajari hari ini. Kemudian guru memberikan PR atau tugas individu.
guru menyampaikan materi pertemuan selanjutnya. Nah, ini penting ya. Materi pertemuan selanjutnya itu sebenarnya penting untuk disampaikan. Jadi, kita meminta siswa untuk belajar terlebih dahulu apa yang akan dilakukan atau apa yang akan kita bahas minggu depan. Kemudian doa penutup dan salam penutup. Nah, untuk bagian penutup ini alokasi waktunya yaitu 10 menit. Bagian E, menyimpulkan dan penilaian pembelajaran. Jadi yang pertama itu untuk kesimpulan, kita bisa ambil dari apa yang sudah kita sampaikan. Dan yang kedua itu penilaian. Nah, di sini saya berikan 3 penilaian. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap itu dapat kita lakukan dengan pengamatan. Penilaian pengetahuan dapat kita lakukan dengan tes tertulis. Untuk penilaian keterampilan, kita dapat melihat atau melakukan dengan unjuk kerja dari siswa. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Senang sekali. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Oke, karena semua sudah luar biasa, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas, mana ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, silahkan dipimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Perhatikan ya. Eci, Hadir, Bu. Erva, hadir Bu. Oke. Indah, Hadir, Bu. Nesti. Hadir, Bu. Oke, baik. Hadir semua ya pada hari ini. Nah, jadi sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Saya, Bu. Ya, silahkan Erva. Minggu lalu kita belajar tentang materi hukum 3 Newton. Gaya, aksi, dan reaksi. Iya, benar sekali. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai hukum 3 Newton, di mana ketika kita memberikan gaya aksi, maka kita juga akan mendapatkan gaya reaksi. Bagus sekali. Tepuk tangan dong untuk Eva. Nah, jadi Ibu punya sesuatu untuk kalian. Kalian tahu ini apa? Garis. Mistar. Ya, penggaris. Ini mistar ya, sama. Penggaris dan mistar. Kira-kira apa sih manfaat dan kegunaan dari penggaris ini? Untuk mengukur. Ya, untuk mengukur. Terus untuk apa lagi? Apa lagi? Untuk menggambar. Untuk menggambar juga bisa ya. Oke, jadi pada hari ini materi kita adalah tentang besaran dan satuan. Oke, kalian sudah pernah mendengar apa itu besaran? Ada yang sudah pernah dengar? Apa itu besaran? Ayo, yang bisa jawab angkat tangan, bantu Ibu menjawab. Apa itu besaran? Ya, Bu. Ya, silakan Esti. Besaran adalah sifat-sifat fisika dari suatu materi atau sistem yang dapat diukur dan dihitung menggunakan instrumen pengukuran. Ya, benar sekali. Tepat sekali ya, Nesti. Jadi, besaran dalam fisika itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka dan memiliki satuan. Kemudian, satuan itu adalah segala sesuatu yang menyatakan hasil dari pengukuran dan dari satuan tersebut. Oke. Nah, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, Ibu akan menyampaikan apa sih tujuan dari kita belajar tentang besaran dan satuan ini. Oke, yang pertama, dengan belajar satuan, besaran dan satuan, siswa itu diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian dari besaran pokok. Kemudian yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan pengertian dari besaran turunan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan pengertian dari satuan. Kemudian yang keempat, siswa dapat menerapkan satuan besaran pokok dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siswa dapat menerapkan satuan besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peserta didik dapat menentukan bagaimana cara menggunakan alat ukur, yaitu penggaris atau jangka sorong, mikrometer sekrup, dan yang lainnya yang akan kita pelajari selanjutnya. Kemudian, melalui percobaan, siswa juga dapat mengukur besaran pokok, massa, panjang, dan waktu. Yang terakhir, dengan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan besaran vektor. Oke, kita lanjut. Anak-anak, jadi besaran itu dibagi menjadi dua secara umum ya. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Ya, benar sekali. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan. Jadi sudah ada yang namanya SI, Satuan Internasional, yang menetapkan terlebih dahulu dan tidak dapat diturunkan dari besaran lain. Kemudian ada 7 besaran pokok yang telah disepakati oleh Satuan Internasional. Apa-apa saja ketujuh tersebut? Ada yang tahu? Angkat tangan. Massa. Ya, ada massa. Kemudian yang kedua ada apa lagi? Waktu. Ya, ada waktu. Apa lagi, Eva? Panjang. Ya, ada panjang. Yang keempat? Jumlah zat. Iya, jumlah zat, betul. Intensitas.
sekali, bagus sekali ya anak-anak. Jadi sekarang ibu akan menuliskan apa-apa saja ketujuh besaran pokok tersebut dengan satuan dan juga lambang-lambangnya. Yang pertama adalah panjang. Panjang, ini satuannya ya. Oh, ini nama besarannya. Oke, nama besaran. Kemudian di sini ada satuan. Dan di sini ada lambang. Nah, jadi yang pertama adalah panjang. Nama besarnya panjang. Kemudian satuannya apa? Meter. Iya, benar sekali, meter ya. Meter. Sedangkan lambangnya adalah M. M. Ya. Kemudian yang kedua ada apa tadi? Massa. Massa. Iya, benar sekali. Massa. Satuannya apa? Apa? Kilogram. Kilogram ya. Lambangnya Kg. kilogram. Kg. Ya, Kg. Kemudian yang ketiga ada apa? Suhu. Ya, suhu boleh. Suhu. Nah, satuannya adalah Kelvin. Kelvin. Dan lambangnya K. Yang keempat ada Waktu. Satuannya adalah sekon. sekon. Lambangnya S. S. Kemudian yang kelima ada Intensitas arus. Ya boleh, arus listrik terlebih dahulu ya. Arus listrik. Satuannya adalah Ampere. ampere ya bacanya. Ampere. Ampere. Satuan lambangnya AM. A. Yang keenam ada Intensitas cahaya. intensitas cahaya. Satuannya, ayo ada yang tahu? Intensitas cahaya apa satuannya? Adalah kandela. Nah, jadi lambangnya itu adalah CD. CD. Dan yang terakhir ada apa? Ya, jumlah zat. Satuannya? Ada yang tahu? Mol. Mol ya? Ya. Mol. Lambangnya adalah Mol. mol. Oke, nah jadi anak-anak ini adalah ketujuh dari besaran pokok. Ya, ini ada yang ketujuh ya, dan di sini sudah ada dengan satuan dan juga lambangnya. Jadi boleh kalian catat dan boleh kalian ingat. Kalian, kamu yang di depan, kenapa ribut? Coba kamu ulangi apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Apa saja? Wah, tidak bisa menjawab kan? Sayang sekali, kamu kan di depan, jadi harusnya kamu memperhatikan apa yang ibu jelaskan. Lain kali harus diperhatikan ya anak-anak ya. Yang selanjutnya adalah besaran turunan. Ya, jadi besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Ya, satuan besaran turunan disebut satuan turunan dan diperoleh dengan menggabungkan satuan besaran pokok. Nesti, Indah, kenapa? Jangan ribut ya, tolong perhatikan ibu di depan. Oke, sebagai contoh, ibu akan memberikan contoh dari besaran turunan. Contohnya adalah kecepatan. Nah, jadi dengan satuannya yaitu M per S. Nah, ini adalah contoh dari besaran turunan. Mengapa M per S? Karena M ini adalah meter ya, atau panjang dikali dengan sekon. Sekonnya itu waktu. Jadi ini adalah besaran turunan. Karena dia diturunkan dari besaran pokok. Ya, karena jadi diturunkan dari besaran pokok. Nah, maka ini adalah salah satu rumus di fisika. Jadi panjang dikali dengan waktu. Nah, inilah yang disebut dengan besaran turunan karena diturunkan dari besaran pokok. Ya, benar sekali. Oke, yang selanjutnya adalah alat ukur. Alat ukur adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Nah, berbagai macam alat ukur memiliki ketelitian tertentu. Hal ini bergantung pada skala terkecil atau alat ukur tersebut. Nah, semakin kecil skala yang tertera pada alat ukur, maka akan semakin besar ketelitian alat ukur tersebut. Nah,
kalian. Sebentar ya, Ibu akan memberikan kalian contoh di PowerPoint. Bisa dilihat? Alat ukur. Jadi, nah, di sini alat ukur adalah alat ukur panjang. Adalah panjang suatu benda dapat diukur dengan menggunakan alat ukur panjang berupa mistar, mikrometer, jangkauan, dan mikrometer, dan ya, mikrometer sekrup. Jadi, yang pertama itu adalah mistar. Ini yang dinamakan dengan mistar. Kemudian ini adalah jangkar sorong. Nah, ini pernah lihat? Ya, ini meteran ya. Ini mikrometer sekrup. Jadi ini adalah contoh-contoh dari alat ukur panjang. Jadi untuk mengukur panjang suatu benda. Kemudian alat ukur massa. Massa suatu benda dapat diukur dengan menggunakan alat ukur massa berupa neraca. Jadi yang seperti Ibu sampaikan di awal tadi, untuk menghitung massa dengan menggunakan neraca. Ini ada neraca Ohaus, ada neraca Ohaus 2 lengan, ada neraca Ohaus 4 lengan, ada neraca Ohaus 3 lengan. Pernah lihat ini neraca untuk menghitung massa? Pernah. Ya, pernah ya. Kemudian yang selanjutnya, alat ukur waktu. Waktu dapat diukur dengan menggunakan alat ukur waktu berupa jam dan stopwatch. Ini adalah stopwatch. Jadi kalau jam pasti sudah pernah lihat ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, Ibu akan bagi kalian dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama ada Erva dan Eci, dan kelompok yang kedua ada Nesti dan juga Indah. Silakan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Ibu akan bagikan materi kelompok masing-masing ya. Baik, itu adalah materi-materi yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit peraturan dan petunjuk dalam pengerjaan. Jadi yang pertama adalah kalian mengerjakan soal, kemudian kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian, dan kalian buat hasil laporan dalam kertas portofolio. Dan nanti kalian akan mempresentasikan materi yang sudah kalian diskusikan di depan beserta dengan kelompok kalian masing-masing ya. Jadi silahkan mengerjakan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silahkan. Waktunya sudah habis, sudah 15 menit ya. Sudah selesai semua? Sudah selesai. Jadi sekarang adalah waktunya untuk kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Jadi yang pertama yang maju adalah kelompok 1, yaitu Erva dan Eci. Silahkan untuk maju menuliskan hasil diskusinya. Silahkan.
Baik. Silakan untuk kelompok kedua. Selanjutnya kelompok kedua menuliskan hasil diskusi. Silakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, jadi Ibu akan mereview dan melihat hasil dari diskusi kelompok kalian. Jadi untuk yang kelompok pertama, dan ini untuk kelompok kedua. Nah, untuk kelompok yang pertama, besaran pokok. Ya, benar sekali, besaran pokok ada 7. Kemudian untuk lambang-lambangnya juga ada 7. Di sini ada panjang, masa, waktu, suhu, arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Jadi benar ya untuk kelompok yang pertama. Kemudian untuk kelompok yang kedua tentang besaran turunan. Sini ada diberikan 7 contoh, yaitu luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, dan tekanan dengan lambangnya masing-masing. Ini oke, benar. Jadi untuk kelompok kedua juga benar ya. Boleh tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, jadi kalian sudah mempresentasikan hasil materi diskusi kalian, dan pada hari ini waktu kita juga sudah hampir habis dan materi kita sudah kita habiskan dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang kita akan mereview apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang besaran dan satuan. Nah, besaran itu ada 2 secara umum, besaran pokok dan besaran turunan. Untuk besaran pokok apa saja sebutkan? Panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Ya, kemudian ada besaran turunan apa saja? Luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, dan tekanan. Oke, kemudian tadi kita sudah belajar tentang alat ukur. Alat ukur ada alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur suhu, alat ukur apa lagi? Waktu. Ya, jadi alat ukur panjang ada apa saja tadi? Mistar, ya, kemudian mikrometer, skru, dan ada jangka sorot. Kemudian alat ukur massa ada neraca, ya neraca. Kemudian alat ukur suhu, Termometer. ya ada termometer. Alat ukur apa lagi? Ya, alat ukur waktu ada apa saja contohnya? Stopwatch dan jam. Ya, benar sekali anak-anak. Oke, seperti itu. Nah, Ibu ada tugas untuk kalian. Jadi, silahkan perhatikan buku LKS kalian. Boleh dibuka. Silahkan lihat halaman ke-20. Nah, di sana ada tugas KD 3.1. Jadi, silahkan dikerjakan di rumah dengan baik ya. Iya. Jadi, halaman ke-20. Ya, silahkan dibuka dan dipelajari dan dijawab di rumah. Baik, Ibu rasa cukup hari ini anak-anak. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dan kita akan mengakhiri dengan doa. Karena kita mulai dengan doa, kita juga akan mengakhiri dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, jadi semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa juga untuk belajar di rumah dan kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Nah, untuk materi selanjutnya atau materi minggu depan yang akan kita pelajari adalah materi hukum Archimedes. Jadi silahkan belajar di rumah tentang hukum Archimedes. Di sini sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan kalian ya, tetap sehat. Dan Ibu akhiri, selamat siang dan terima kasih.